Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM 22230020 dari program studi akuntansi STIE KBP Padang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas 5 dengan tema Accounting Konservatisme. Dengan judul artikel saya adalah Bukti Peran Konservatisme Akuntansi dalam Memantau Keputusan Investasi Manajer. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan accounting konservatisme. Artikel ini mengangkat konservatisme akuntansi sebagai alat penting dalam mekanisme corporate governance untuk mengurangi masalah agensi antara manajer dan pemilik perusahaan. Teori yang digunakan yang pertama adalah agensi teori dari Jensen dan McLean pada tahun 1976, menjelaskan bahwa konservatisme dapat membatasi perilaku oportunistik manajer. Yang kedua dari Watt tahun 2003 dan Bal dan Sivakumar pada tahun 2005 menyatakan bahwa konservatisme dapat mendorong pengakuan kerugian secara tepat waktu sehingga mencegah manajer untuk melakukan investasi pada proyek dengan NPV negatif dan membantu pengawasan ex post. Yang ketiga adalah konservatisme sebagai sifat pelaporan berkualitas tinggi, memberikan insentif agar manajer menghindari proyek buruk dan mempermudah dewan mengawasi keputusan investasi. Yang kedua adalah kasus yang dibahas sesuai tema. Artikel ini tidak membahas kasus spesifik perusahaan, melainkan menggunakan analisis empiris berbasis data pada perusahaan pabrik Amerika Serikat selama periode 1989 sampai 2001 untuk menguji. Yang pertama adalah apakah konservatisme akuntansi berhubungan dengan profitabilitas di masa depan? Yang kedua, apakah konservatisme akuntansi mengurangi kemungkinan dan besaran special item charge atau indikasi proyek investasi yang gagal? Yang ketiga adalah fokus artikel sangat sesuai dengan tema peran konservatisme dalam mengawasi keputusan investasi manajer. Yang ketiga adalah objek penelitian. Sampelnya sebanyak 23.681 observasi frame year pada perusahaan pabrik Amerika Serikat pada tahun 1989 sampai 2001. Data diambil dari Compustat dan CRSP. Eksklusif perusahaan keuangan dan asuransi serta perusahaan dengan data ekstrim atau tidak lengkap. Fokus pada manifest investasi atau probabilitas masa depan dan special items. Yang keempat adalah teknis analisis data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode kuantitatif dan ekonometrik, yaitu proxy konservatisme, animetric timelines dari Bosu 1997, reaksi berbeda terhadap berita baik versus buruk, book to market ratio atau negatif, mewakili konservatisme kumulatif, regresi linear untuk menguji hubungan antara konservatisme dan profitabilitas masa depan atau cash flow dan gross margin, regresi logistik untuk menguji pengaruh konservatisme terhadap kemungkinan pengakuan special item charges. Yang kedua adalah kontrol variabel, profitabilitas historis, deviasi standar profitabilitas, leverage, growth, ukuran perusahaan, dan pengeluaran R&D atau iklan. Robustance check yaitu alternatif proxy konservatisme, variasi waktu 1-2-3 tahun ke depan, CEO turnover dan performa manajemen. Yang kelima adalah hasil penelitian. Temuan utama pada artikel ini adalah perusahaan dengan konservatisme lebih tinggi memiliki profitabilitas masa depan yang lebih tinggi, baik dari cash flow maupun margin laba kotor. Yang kedua, perusahaan konservatisme lebih jarang dan lebih kecil mengambil special item charges. Yang ketiga, konservatisme membantu menghindari proyek NPV negatif dan mendorong pengakuan kerugian lebih cepat. Signifikasinya adalah hubungan antara konservatisme dan governance yang efektif semakin jelas, menunjukkan bahwa akuntansi konservatif memiliki efek nyata pada kebijakan investasi dan dapat menurunkan biaya agensi. Kesimpulan dari artikel saya adalah kelebihannya pertama, menggunakan teori dan literatur terkini, metodologi statistik solid dan komprehensif,
memberikan kontribusi praktis untuk pengaturan standar akuntansi dan pengambilan keputusan dewan. Kekurangannya adalah tidak mencangkup aspek lain dari kebijakan investasi seperti M dan A atau capital expenditure. Hanya fokus pada perusahaan Amerika Serikat yang terutama generalisasi ke yurisdiksi lain terbatas. Terima kasih. Saya akhiri penjelasan R3 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.